resting place. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor supernatural yang diangkat dari sebuah cerita rakyat berjudul Sleepy Hollow. Film ini akan menceritakan tentang seorang detektif muda bernama Crane yang dikirim ke sebuah desa terpencil bernama Sleepy Hollow. Karena di desa tersebut telah terjadi serangkaian kasus pembunuhan keji dan pelakunya dicurigai merupakan sosok legenda penunggang kuda tanpa kepala. Dalam penyelidikannya, Crane yang sama sekali tak percaya dengan cerita mistis berusaha memecahkan kasus itu dengan cara yang ilmiah. Murder needs no ghost come from the grave. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali saat orang kaya bernama Peter Van Garrett yang sedang dalam perjalanannya setelah membuat surat wasiat diserang oleh orang tak dikenal. Ketika ingin kabur, ia malah berhasil dihadang dan dihabisi dengan cara yang amat mengerikan. Scene pun berganti dengan latar kota New York tahun 1799. Memperlihatkan detektif muda bernama Ichabod Crane yang diperankan oleh Johnny Depp menemukan sesosok jasad yang ditemukan di sungai. Ia mempertanyakan sikap kepala polisi yang sama sekali tak curiga pada setiap kejadian di kota itu, apalagi beberapa penduduk bahkan diadili tanpa diperiksa atau bukti yang jelas. I will need to examine the body. Cut him off. Keesokan harinya di pengadilan, Crane kembali mempertanyakan hukum para tersangka yang divonis tanpa bukti yang jelas dan disiksa dengan cara kuno. Mendengar itu, hakim yang sebut saja namanya Burgomaster menjadi sangat marah pada Crane. Dan karena Crane selalu membantah perkataannya, Burgomaster pun terpaksa memerintahkan Crane untuk memecahkan sebuah misteri tentang pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah desa terpencil bernama Sleepy Hollow yang terletak di utara New York. Burgomaster berniat menantang Crane untuk menemukan pelakunya dengan menggunakan teknik analisis yang selama ini Crane bicarakan. You will take these experimentations of yours to Sleepy Hollow. Lalu karena merasa tertantang, tanpa banyak bicara Crane pun menyanggupinya dan langsung pergi ke desa yang disebutkan. Singkat cerita, setelah beberapa hari perjalanan, Crane pun akhirnya tiba di desa Sleepy Hollow. Lalu tanpa membuang waktu, dia pun langsung menemui beberapa tetua desa untuk bertanya tentang kasus itu. Seperti dokter desa yang bernama Thomas, pendeta Steinwick, tuan tanah bernama Baltus van Tessel, dan hakim Samuel Phillips. Dan terakhir adalah seorang notaris bernama James Hardenbrook. Saat mereka ditanyai tentang pembunuhan itu, kelima tetua yang ditemui Crane terlihat begitu takut. Lalu mereka menceritakan sebuah legenda tentang penunggang kuda tanpa kepala yang mereka curigai sebagai pelakunya. Diceritakan, 20 tahun yang lalu, si penunggang kuda adalah prajurit bayaran dari seorang penguasa Jerman yang dibayar untuk menjaga rakyat Amerika dari ancaman bangsa Inggris. Berbeda dari prajurit lain, pria itu sangat suka berperang dan menebas kepala musuh-musuhnya. Suatu ketika, kuda yang ia tunggangi berhasil ditembak, sementara dirinya yang masih dikejar oleh tentara Inggris berusaha kabur ke hutan western, lalu bertemu dengan dua anak kecil yang sedang mencari kayu bakar. Sayangnya, di sanalah dirinya dihabisi dengan memenggal kepalanya menggunakan pedang miliknya sendiri. Lalu jasadnya dikubur di hutan itu juga, dan kini pria itu bangkit kembali untuk membalas dendam dengan menebas kepala siapapun yang ia temui. Setelahnya, ia pun pergi begitu saja dengan membawa kepala korbannya itu.
Walau dirinya gemetaran mendengar cerita itu, Crane tetap berusaha menggunakan logikanya dan tetap percaya kalau pelaku pembunuhan yang terjadi di desa itu merupakan ulah dari manusia. Murder needs no ghost come from the grave. Di hari berikutnya, kembali terjadi pembunuhan ke seorang pria bernama Jonathan dengan ciri-ciri sama, yaitu kepalanya terpenggal dan hilang. The fourth victim, Jonathan Nesbitt. Saat pemakaman, anak Jonathan yang kita panggil saja Masbat muda menemui Crane dan menawarkan dirinya untuk membantu sang detektif memecahkan kasus itu. Karena setelah meninggalnya sang ayah, ia harus menjadi yatim piatu dan tak tahu harus tinggal bersama siapa lagi. Tak lama kemudian, Hakim Philip juga menemui Crane dan berbisik kalau sebenarnya korban si penunggang kuda berjumlah 5 orang dan bukan 4 orang seperti berita yang beredar. But the fifth. The fifth? Aye. Mengetahui itu, Crane langsung memerintahkan beberapa warga untuk membantunya memeriksa para korban. Saat diperhatikan lagi, ia menemukan sebuah sayatan di perut pada seorang janda bernama Winship. Kecurigaan itu membuat Crane membawa jasad korban ke klinik Dr. Thomas, lalu meminjam tempat itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah beberapa lama memeriksa, apa yang dicurigai Crane ternyata benar, kalau Winship tengah hamil muda saat dihabisi. The widow Winship was with child. Malamnya, Crane pergi menemui anak Baltus bernama Katrina, yang saat itu sedang membaca buku milik mendiang sang ibu yang baru saja tiada 2 tahun yang lalu. Semenjak kepergian sang istri, Baltus pun menikah lagi dengan perawat yang dulu merawat istrinya, dan secara otomatis menjadi ibu tiri Katrina. Selain itu, Katrina juga memberitahu kalau hampir seluruh keluarga di desa itu masih memiliki hubungan darah akibat pernikahan atau kerabat, termasuk keluarga Van Tassel dan Van Garrett. Why, because there is hardly a household in Sleepy Hollow that is not connected to every other by blood or marriage. Dulunya, Peter yang terkenal kaya memberikan sebidang tanah ke Baltus. Dan karena kerja kerasnya, Baltus pun berhasil menjadi orang kaya dan membangun rumah untuk keluarga kecilnya. Sebelum mengakhiri percakapan mereka, Katrina memberikan buku sang ibu yang biasa ia baca ke Crane sebagai sebuah hadiah. Keesokan harinya, Crane melanjutkan penyelidikannya dengan diam-diam menemui Phillips untuk menanyai tentang mengapa ia tahu Winship hamil dan siapa ayah dari anak itu. Namun masalahnya, sebelum Phillips menceritakan semua yang ia ketahui, si penunggang kuda yang dicurigai tiba-tiba datang dan dengan cepat ia menebas kepala Phillips. Dan setelahnya, dia membawa kepala Phillips pergi, meninggalkan Crane yang pingsan karena ketakutan. Setelah beberapa hari pingsan dan berhasil mengatasi ketakutannya, Crane memutuskan untuk pergi mencari kuburan si penunggang kuda bersama Masbat muda. Di tengah hutan, laju mereka terhenti karena melihat sebuah gua aneh yang tampak seperti berpenghuni. Crane yang masuk akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang ternyata merupakan seorang penyihir atau dukun. Karena tahu tujuan Crane ke sana, wanita misterius itu pun memberitahu kemana Crane harus pergi. Follow the Indian trail to where the sun dies. Setelah mendapat informasi dan melihat wujud menyeramkan si penyihir, Crane kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya bertemu kembali dengan Katrina yang ternyata ingin ikut bergabung bersama dirinya. Singkat cerita, setelah sampai di pohon tua yang dibicarakan, Masbet dan Katrina pun melihat kepala dari para korban si penunggang kuda yang tersimpan di dalam pohon. Namun sayangnya, di malam itu si penunggang kuda kembali bangkit dan pergi meninggalkan mereka begitu saja untuk mencari korban selanjutnya. Malam itu, korban selanjutnya adalah seorang bidan, suami, dan anaknya. Dan tanpa bisa melawan, dengan cepat si penunggang kuda menebas dan membawa pergi kepala mereka bertiga. Sebelum meninggalkan desa, ia dicegat oleh seorang pemuda bernama Bron van Brunt. Sementara itu, Crane yang akhirnya sampai di desa langsung ikut membantu untuk menangkap si penunggang kuda. Sayangnya, mereka berdua tak bisa mengalahkan si penunggang kuda. Sebaliknya,
Crane malah tertusuk di dada sebelah kiri, sementara Brom harus tewas akibat tebasan pedang dan kapak si penunggang kuda. Beberapa hari setelahnya, Crane yang baru saja siuman langsung memberitahu Katrina dan yang lain kalau ada seseorang yang telah membangkitkan si penunggang kuda untuk suatu tujuan. Dan apa yang dialami Brom merupakan akibat karena dia menyerang si pria terlebih dahulu. Beberapa jam setelahnya, giliran ibu Katrina lah yang merawat Crane. Karena semenjak kasus ini semakin membesar, pelayan mereka yang bernama Sarah pergi secara diam-diam karena ketakutan. Lalu setelah merasa baikan, Crane bersama Mas Bet muda melanjutkan penyelidikan dengan mencari notaris desa. Crane pun menanyai tentang wasiat yang ditinggalkan Peter sebelum dirinya dihabisi. Karena untuk orang sekaya itu, Peter tak mungkin tidak mempersiapkan apapun untuk keluarganya. Di saat itulah akhirnya terungkap kalau sebenarnya Peter dan Winship telah menikah secara diam-diam dan membuat surat wasiat untuk memberikan seluruh harta kekayaannya ke Winship serta anak mereka yang masih di dalam kandungan. Dan semua itu telah diketahui oleh 4 tetua desa lainnya. Crane pun menyimpulkan kalau pendeta Stenwick lah orang yang menikahkan Peter dan Winship. Sementara Dr. Thomas merawat kehamilan bayi mereka. Hakim Phillips memberi perlindungan hukum, dan Hardenbrook sebagai notaris menyembunyikan seluruh dokumennya dengan saksi yaitu Jonathan atau ayah dari Mas Bet muda. Dengan seluruh kejadian itu, maka yang patut dicurigai sebagai orang yang membangkitkan si penunggang kuda hanyalah satu orang, yaitu saudara Peter Van Garret yang tak lain adalah Balthus Van Tassel. Then Van Garrett's next of kin, Balthus Van Tassel. Setelah dari sana, Crane kembali menemui Katrina, lalu memberitahu tentang kecurigaannya pada sang ayah. Dan karena itu pula, mereka berdua pun mulai bertengkar. Katrina merasa kecewa karena Crane menuduh ayahnya lah orang yang telah membangkitkan si penunggang kuda. Dan dengan penuh amarah, dia pun akhirnya pergi meninggalkan Crane. Setelah sampai di kediaman Balthus, Crane mendapat kabar kalau Hardenbrook mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dan kini, pendeta Stenwick akan mengadakan pertemuan di gereja bersama seluruh penduduk untuk mengusir Crane dari desa. Karena menurutnya, semenjak kedatangan Crane, teror si penunggang kuda semakin menjadi-jadi. Singkat cerita, saat hari mulai gelap, Balthus yang ingin menjemput istrinya melihat kalau si penunggang kuda telah berada di belakang sang istri. Dan karena tahu kalau sang istri akan menjadi korban selanjutnya, Balthus pun langsung berlari ke gereja dan memberitahu apa yang ia lihat. Sementara di sisi lain, si penunggang kuda juga ternyata mengikutinya namun tak bisa masuk ke dalam gereja. Teror itu membuat Balthus dan Dr. Thomas berniat untuk mengakui semuanya ke penduduk desa. Namun pendeta Stenwick yang mendengar itu langsung marah dan menyerang Dr. Thomas hingga terjadilah kekacauan yang mengakibatkan Stenwick harus tewas di tangan Balthus. Setelah itu, saat Balthus kembali berniat untuk mengungkapkan semuanya, si penunggang kuda malah berhasil menyeretnya keluar dari gereja dan memenggal kepalanya. Keesokan harinya, setelah semua kejadian di malam sebelumnya, Crane pun jadi berpikir kalau Katrina lah pelakunya. Dan karena itu pula, ia lebih memilih untuk pergi dari sana daripada menangkap wanita yang ia cintai. Dengan berat hati, ia pun meninggalkan Mas Bet muda yang masih percaya kalau Katrina bukanlah pelakunya. Namun sebelum keluar dari desa, Crane tiba-tiba merasa ada yang janggal. Lalu untuk memastikan semuanya, ia pergi ke tempat Dr. Thomas untuk memeriksa mayat istri Balthus yang juga menjadi korban si penunggang kuda. Dan dari pemeriksaan itulah, Crane akhirnya sadar kalau Katrina memang bukan pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Katrina juga telah berhasil ditangkap oleh ibu tirinya. Sang ibu tiri bercerita kalau mayat yang ditemukan oleh penduduk desa adalah mayat Sarah yang dibuat seakan-akan mirip dirinya. Diceritakan kalau dulunya, keluarga sang ibu tiri adalah pelayan setia dari keluarga Van Garret. Namun karena ibunya dituduh sebagai penyihir, keluarga mereka pun diusir dari tanah mereka sendiri dan harus tinggal di dalam hutan western. Sementara tanah mereka diambil oleh keluarga Balthus. Tak lama kemudian, orang tua mereka pun akhirnya meninggal. Hingga suatu hari,
ia dan sang adik melihat bagaimana si penunggang kuda dihabisi. Dan semenjak saat itulah, ia dan sang adik mulai belajar ilmu hitam demi bisa membalaskan dendam mereka. Namun, sang adik tiba-tiba berubah pikiran dengan membantu Crane menunjukkan jalan menuju pemakaman si penunggang kuda. Jadi karena itu pula, ia pun akhirnya harus dihabisi. Kini yang tersisa sebagai pewaris tunggal hanyalah Katrina saja. Jadi agar dia bisa menguasai seluruh kekayaan itu, sang ibu tiri berniat menghabisi Katrina juga menggunakan si penunggang kuda. Beruntungnya, sebelum terjadi sesuatu, Katrina dan Mazbat muda berhasil diselamatkan oleh Crane yang datang tepat waktu dan membawa mereka berdua kabur dari sana. Lalu saat sampai di pohon tua, Crane juga berhasil merebut kembali kepala si penunggang kuda yang ternyata disembunyikan agar pria itu menuruti perintah si ibu tiri. Kepala itu pun kembali ke pemilik aslinya. Lalu pada akhirnya, si penunggang kuda membawa si ibu tiri pergi ke alamnya sebagai balasan karena selama ini ia telah diperintah secara paksa. Dan di akhir cerita, Crane membawa Katrina dan Mazbat muda untuk tinggal bersamanya di New York. Dan untuk pertama kalinya, Katrina dan Mazbat muda melihat gedung dan kehidupan kota yang sebenarnya. Begitulah akhir dari Sleepy Hollow. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.